Shalom, apa kabar? Puji nama Tuhan. Ya, kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Kita boleh sama-sama berada di tempat ini. Pagi hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan saya untuk sharing firman Tuhan. Pagi hari ini saya beri judul Murid yang Sejati. Memang di tahun ini kita akan terus belajar bagaimana kita menjadi murid. Saya punya kerinduan Bapak Ibu ketika melihat kursi-kursi dan bangku-bangku yang ada di depan mata kita ini. Kerinduan saya ada jiwa-jiwa. Ada jiwa-jiwa. Ada jiwa-jiwa. Tapi satu hal yang ingin saya tanyakan, Bapak Ibu punya kerinduan yang sama enggak dengan saya? Ada jiwa, ada jiwa, ada jiwa, ada jiwa. Ada jiwa, ada jiwa, ada jiwa, ada jiwa, ada jiwa. Ada bilangan orang-orang yang percaya ditambahkan di tempat ini. Itu kerinduan secara pribadi saya. Saya rindu kita punya hati yang sepakat. Saya juga rindu di tempat ini ditambahkan jiwa-jiwa. Amin. Saya rindu gereja ini seperti apa yang kita doakan, bahwa gereja ini akan menjadi satu wadah, lumbung bagi penuaian jiwa-jiwa. Itu terjadi. Sebab itu buat setiap kita, pribadi lepas pribadi, harus mempersiapkan diri menjadi wadah. Buat setiap kita harus mempersiapkan diri untuk dipakai Tuhan di tahun amanat agung ini. Saya berdoa buat setiap kita, tidak hanya sebatas aku sudah setia, aku sudah rajin ibadah, aku sudah melayani, cukup. No, tidak. Buat setiap kita, Tuhan sangat merindukan kita dipakai menjadi alatnya. Mari persiapkan diri kita masing-masing secara pribadi maupun secara bersama-sama di gereja ini, untuk kita menjadi wadah, untuk kita menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Tos dulu kiri kanan, aku mau dipakai oleh Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, gereja ini jadi wadah lumbung penuaian jiwa-jiwa. Lumbung penuaian jiwa-jiwa. Amin. Kita harus persiapkan diri. Ya. Dalam mempersiapkan diri, mempersiapkan wadah, ya, mempersiapkan tempat. Tapi tidak hanya tempat yang harus kita persiapkan. Terlebih setiap kita harus mempersiapkan diri. Sebab itu pagi hari ini Tuhan taruh dalam hati saya secara pribadi bagaimana kita menjadi seorang murid. Di sini saya beri judul murid yang sejati. Ya, tidak hanya sekedar pengikut, followers. Kalau pengikut bisa-bisa kita nanti tidak lagi mengikuti Tuhan, ya. Tapi Tuhan mau kita menjadi murid yang sejati. Katakan dalam diri kita masing-masing, aku mau menjadi murid yang sejati. Ya. Bacaan Alkitab diambil dari 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Di sana dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dari ayat yang kita baca ini, kita akan bersama-sama menyelidiki kehidupan kita.
Apakah aku ini sudah menjadi murid yang sejati? Yang pertama dari bacaan yang kita baca, yaitu bagian A, kita akan melihat bagaimana murid itu mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan bagian yang kedua, yaitu murid itu harus serupa dengan Kristus. Kita mau bersama-sama belajar dari 2 Korintus 3 ayat 18 ini. Yang pertama, kalau kita adalah murid yang sejati, kita akan mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita baca dulu bagian yang A. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Di situ saya tulis ya, bagaimana kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang lain dapat melihat Kristus dalam diri kita. Tidak ada selubung, tidak ada yang ditutupi, dan tidak munafik. Ya. Apakah hidup kita itu mencerminkan kemuliaan Tuhan? Itu adalah bagaimana orang lain melihat hidup kita. Adakah Kristus di dalam hidup kita? Ya. Di situ juga dikatakan tidak ada selubung, tidak ada yang ditutupi, dan tidak munafik. Ya, tidak munafik itu berarti orangnya berintegritas. Ya. Waktu di gereja dan di luar gereja sama-sama holy, sama-sama kudus, ya. Tidak hanya pada saat di gereja kita kudus, tetapi di luar kita tidak kudus, ya. Orang yang tidak ada selubung dan tidak ada yang ditutup-tutupi adalah orang yang jujur apa adanya, tidak ada kepura-puraan. Ya, mari kita lihat hidup kita. Apakah kita ada sesuatu yang berbeda pada saat kita ada di dalam gereja, dalam persekutuan, dan ketika kita ada di luar gereja? Kalau masih ada sesuatu yang berbeda, kita perlu mengkoreksi diri kita masing-masing. Seharusnya sebagai orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, mau di dalam gereja, mau di luar gereja, mau di tempat manapun, di tempat kerja dan dimanapun dia berada, dia tidak ada yang ditutup-tutupi karena dia tahu Tuhan melihat. Tuhan tahu apa yang aku lakukan. Tuhan Maha tahu, Tuhan melihat yang aku lakukan. Itulah orang yang mencerminkan kemuliaan Tuhan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang pura-pura. Sesuatu yang murni, ya, benar-benar murni. Ini aku, ya seperti ini aku, ya, seperti itu. Saya melihat ada beberapa orang yang banyak sekali melakukan aktivitas rohani hanya untuk mendapatkan pengakuan atau validasi. Seolah-olah holy, seolah-olah kudus. Wah, dia pelayan Tuhan, dia setia kepada Tuhan. Tapi mari, apakah yang kita lakukan itu hanya sebatas aktivitas rohani dan kita menilai diri kita dengan ukuran kita dan bukan dengan firman Tuhan? Ukuran firman Tuhan melayani itu adalah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan? Ya, sesuatu yang berkenan, ya, sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya untuk pengakuan bahwa aku ini aktivis loh, aku ini pelayan, ya. Tetapi jangan sampai itu kita lakukan tetapi Tuhan tidak berkenan. Seluruh kehidupan kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan, ya. Berbicara mengenai mencerminkan kemuliaan Tuhan, Galatia 2 ayat yang ke-20, di sana dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya garis bawahi, tetapi
bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah kehidupan di mana kita bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kristus itu nampak, oh ini benar murid Kristus, oh ini benar murid Tuhan. Seperti itulah murid yang sejati. Kristus nampak di dalam kehidupan kita, ya. Nah, hal yang lain lagi saya dapatkan bagaimana kita itu bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ya, tapi sebelum kita melangkah ke ayat yang selanjutnya, saya rindu Bapak Ibu melihat kiri kanan, ya, saling melihat, ya. Apakah wajahnya penuh dengan kemuliaan Tuhan seperti lagu sekolah minggu? Tahu, ku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Lihat wajah teman kita penuh kemuliaan Tuhan enggak? Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, ketika kita membaca ayat ini bahwa kehidupan kita itu harus mencerminkan kemuliaan Tuhan, saya jadi ingat tadi pagi saya sudah ada di depan cermin, ya. Tetapi saya masih bertanya juga kepada suami saya, pantas enggak Pak? Ya. Nah, ketika kita berdiri di depan cermin, yang terlihat adalah kita, ya. Mungkin rambut kita belum rapi, mungkin baju kita belum rapi, atau mungkin kita pakai alis-alisnya belum sama, ya. Yang perempuan pakai lipstik masih ada yang cemong ke sana, cemong ke sini, ya. Ketika kita berdiri di depan cermin, ya, kita akan melihat apa yang menjadi hal-hal yang harus kita perbaiki, hal-hal yang harus kita dandani lagi. Ketika kita berdiri di depan cermin, kita tahu, oh bagian ini yang harus dirapikan, oh bagian ini yang harus diperbaiki. Saya kembali memperbaiki alis, kembali memperbaiki baju, kembali memperbaiki bagaimana lipstik saya. Nah, itu adalah fungsi daripada cermin. Nah, ketika seseorang melihat kita itu mencerminkan kemuliaan Kristus, dia juga akan melihat pribadi Kristus ada di setiap pribadi kita, ya. Dia rendah hati, ya. Dia seorang yang mau pikul salib. Luar biasa. Dia mempersembahkan hidupnya, waktunya. Kristus terlihat di dalam kehidupan kita. Dia orang yang berintegritas. Dia selalu jujur. Dalam pekerjaan dia selalu mengerjakan segala sesuatu dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, tidak malas-malasan. Dia kalau bekerja selalu datang lebih awal, tidak pernah terlambat. Sekolah tidak pernah terlambat. Rajin mengerjakan PR, ulangan nilainya luar biasa, selalu ada di atas, ya. Nah, apakah Kristus itu tercermin dalam kehidupan kita? Mari kita cek. Ayat selanjutnya kita akan melihat Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mencerminkan kemuliaan Tuhan itu kita harus mau menyangkal diri, kita harus mau memikul salib, kita harus mau mengikuti Tuhan. Nah, hal ini mungkin sering kita dengar, ya, tapi mari bersama-sama melihat, menyangkal diri. Tentang iman, kita lihat dan ingat bagaimana Petrus, waktu Petrus menyangkal diri. Ada orang-orang yang melihat Petrus, kemudian dia berkata, bukankah kamu yang selalu bersama-sama dengan dia? Petrus mengatakan, tidak. Bukankah kamu salah satu murid Tuhan? Petrus mengatakan, tidak, ya. Ketika kehidupan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, kita menyangkal diri
kita, ya, menyangkali diri, ya. Sekali Yesus tetap Yesus, tidak akan ditukar oleh apapun. Beberapa hari yang lalu saya dikirimi sebuah foto tunangan dan saya bersyukur, wah, tunangan sudah mendapatkan jodoh. Tetapi ada kabar yang kurang baik yang saya dengar, karena yang laki-laki harus berpindah agama dan tidak lagi mengikuti Tuhan karena dia mau tunangan dan mau mendapatkan seorang istri. Hati saya hancur. Satu sisi, wah, sudah dapat jodoh. Tapi sisi yang lain, saya mendapatkan hal yang sangat menyedihkan. Karena anak Tuhan harus menyangkal Yesus dan mengikut agama yang lain. Anak-anak muda yang ada di tempat ini, sekali Yesus tetap Yesus, ya, Tuhan pasti akan berikan jodoh yang terbaik buat kalian. Jodoh yang daripada Tuhan, yang seiman, yang seimbang. Mari, apakah kita bisa menyangkal diri kita, ya? Kalau kita mau menjadi cerminan kemuliaan Tuhan, kita harus mau menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Tuhan. Pikul salib. Pikul salib itu sesuatu yang tidak mudah. Kita melihat bagaimana Tuhan tetap setia sampai akhir pikul salib. Ada banyak hal di mana dia harus korban perasaan, ya. Tidak hanya korban perasaan, penderitaan yang harus dia alami. Apakah kita mau pikul salib? Hal-hal yang sederhana yang saya akan berikan contoh. Pikul salib, ya. Aku mau mengikuti kehendak Tuhan dan tidak mau mengikuti keinginanku. Aku mau mengambil keputusan yang memuliakan nama Tuhan dan bukan untuk menguntungkan pribadiku. Pikul salib, ya, dalam mengiring Tuhan, Yesus yang menjadi utama di dalam kehidupanku. Aku akan mau bersabar dalam setiap kesulitan. Aku mau percaya akan janji Tuhan. Ketika aku sudah hidup benar, aku percaya bahwa Tuhan akan memampukan aku dan menolong aku. Maukah kita memikul salib? Hal-hal yang sederhana, apakah kita mau mengorbankan waktu kenyamanan kita untuk melayani Tuhan? Ya, di tempat ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita terus dimuridkan untuk kita masuk di dalam pujian dan penyembahan, masuk di menara doa. Itu ada sesuatu yang dimana kita mungkin mengorbankan waktu, kenyamanan, ya, waktunya untuk istirahat. Ya, pulang kerja enak untuk istirahat, tetapi kita harus belok untuk ikut menara doa, ya. Mungkin kita harus mengorbankan waktu dan kenyamanan kita untuk melayani Tuhan, ya. Itu namanya pikul salib, ya. Terima tanggung jawab di gereja, ya. Berarti kita harus memberikan persembahan yang terbaik, ya. Waktu berikan yang terbaik, ya. Tenaga berikan yang terbaik, ya. Bahkan ketika kita memberi, kita juga harus memberi yang terbaik, ya. Bukan sisa, ya. Bukan karena ini yang ada, tetapi berkorban. Pemberian yang berkenan itu berkorban. Seperti Abraham, ya, anak satu-satunya dipersembahkan kepada Tuhan. Itu berkorban. Ketika kita memberikan persembahan yang terbaik, cirinya kita pasti berkorban, ya. Ada korban, ya. Mungkin perasaan kita yang dikorbankan, mungkin waktu kita yang dikorbankan, mungkin tenaga kita yang dikorbankan. Itu namanya pikul salib. Ketika kita mau pikul salib, berarti kita mempersembahkan yang terbaik, kita mempersembahkan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Ketika kita mengikut Tuhan, ya, kita harus mau pikul salib. Adakah hal-hal yang saat ini bagi Bapak, Ibu, dan saudara di tempat ini itu merupakan sesuatu di mana pikul salib? Ya, salah satu hal yang nyata, ya, kita tetap setia beribadah sekalipun mungkin kita belum banyak. Kita tetap setia berdoa sekalipun mungkin belum banyak, ya. Itu pikul salib, ya. Kita tetap melayani Tuhan
sekalipun mungkin kita belum melihat buahnya, kita belum melihat tuaiannya. Itu namanya pikul salib, ya. Mengorbankan waktu yang saya bilang tadi, ya. Memberikan yang terbaik. Kalau kita tahu dari lagu-lagu yang kita naikkan tadi, bagaimana kita itu memberikan persembahan yang terbaik, ya. Persembahan yang terbaik. Mari cek, aku ini sudah mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan atau belum, ya. Nah, hal yang lain tentang mengikut Tuhan, ya. Tadi ada 3. Mengikut Tuhan itu artinya menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Kalau kita mau mengikut Tuhan, kita mau mengikuti jalannya Tuhan, pasti Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, amin. Kalau kita mengikuti jalan kita sendiri, ya, dan tidak mengikuti Tuhan, di situ Tuhan tidak ada bersama-sama dengan kita. Tetapi ketika kita mengikuti Tuhan, berarti pasti Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, ketika kita mau taat perintah Tuhan, berarti Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ketika Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kita dapatkan damai sejahtera. Kita terima penyertaan Tuhan, kita terima perlindungan Tuhan. Tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena kita mengikuti Tuhan, ya. Ketika kita mengikuti Tuhan, yakin pasti Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Ketika kita menghadapi tantangan, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, seperti bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mengikuti rencana Tuhan untuk masuk ke Kanaan, ketika dia menghadapi laut Teberau, ya, Tuhan sendiri yang membelah laut itu untuk menjadi jalan bagi bangsa Israel. Kalau kita mau mengikuti Tuhan, ya, kita mau mengikuti rencana Tuhan, kita mau mengikuti perintah Tuhan, kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, apapun tantangan, rintangan yang ada di depan kita, Tuhanlah yang akan membuka jalan dengan caranya yang ajaib, ya. Itulah bagaimana hidup kita itu mencerminkan kemuliaan Tuhan, ya. Bagaimana benar-benar Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Kristus itu nampak di dalam kehidupan kita. Kita juga akan melihat bagaimana hal yang kedua, kita mau tahu bagaimana kita itu adalah murid yang sejati. Bagian yang kedua, kita akan melihat bagaimana kita menjadi murid yang sejati. Yang pertama tadi mencerminkan kemuliaan Tuhan, ya. Yang kedua yaitu serupa dengan Kristus. Bagaimana kita itu menjadi serupa dengan Kristus? 2 poin aja, ya. 2 poin yang hari ini kita mau belajar untuk kita menyelidiki dan koreksi. Apakah aku ini benar-benar murid? Mungkin kita sudah percaya Tuhan. Mungkin kita sudah melayani Tuhan, kita sudah dalam hitungan tahun, kita mungkin sudah puluhan tahun ikut dengan Tuhan. Mungkin kita sudah dari sejak lahir kita Kristen. Tetapi mari kita lihat, apakah kita adalah benar-benar murid yang sejati. Murid yang sejati mencerminkan kemuliaan Tuhan, ya. Kristus nampak di dalam kehidupan kita. Yang kedua yaitu murid yang sejati, yaitu serupa dengan Kristus. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 bagian B. Karena itu dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Serupa dengan Kristus, kita akan melihat bagaimana kita diubahkan serupa dengan gambarnya. Kita diubahkan. Mari kita lihat, apakah kita sudah berubah? Apakah kita masih sama saja? Apakah ada perubahan di dalam kehidupan kita? Ya, kadang kita tidak tahu
apakah kita sudah benar-benar berubah atau belum. Tetapi mungkin lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita, memberitahu kita, menasehati kita, menegur kita, ya. Hal ini loh kamu belum berubah, ayo berubah, ya. Hal ini loh belum, ayo berubah, ya. Tuhan mengendaki kita menjadi murid yang sejati, yaitu kita diubahkan serupa dengan Kristus. Berbicara mengenai serupa, ya. Beberapa hari yang lalu seorang teman cerita kepada saya, ya, karena saya mendahului bertanya, kemarin saya lewat rumah loh, kok saya lihat ada bapak-bapak ya usianya 60 ke atas, wajahnya kok persis sekali sama anakmu, ya. Nah, kemudian dia bercerita, ya, oh iya, itu kakeknya, itu papi dari suami saya, wajahnya memang persis sekali. Ya, tapi anak ini tingkah lakunya seperti papinya, bukan seperti kakungnya, ya. Caranya dia bicara, caranya dia beraktivitas, karena memang anak ini aktif, ya. Caranya dia bicara, caranya dia aktivitas, caranya dia berpikir persis banget, ya, dengan papinya, ya. Nah, itu namanya serupa, ya. Seringkali kita melihat anak pertama, ya, sifatnya, karakternya, mukanya mungkin seperti papahnya, ya. Anak yang kedua kita mungkin melihat, ya, mukanya, sifatnya kayak maminya, ya. Coba lihat, bayangkan anak kita masing-masing, dia seperti siapa? Seperti kita atau seperti suami kita? Ya, itu namanya serupa. Ya, karena memang DNA-nya, ya, dari kita. Nah, sementara kita ini DNA-nya daripada Allah. Berarti kita harus mengikuti sifat-sifat daripada Allah, karena kita sudah dipanggil, ya. Kita sudah ditebus, kita sudah dibenarkan, ya. Tetapi, ya, kita harus juga memiliki DNA-nya Tuhan yang sudah menebus kita. Ya, kita harus memiliki sifat-sifatnya Tuhan supaya kita boleh menjadi serupa dengan Dia. Kita mau baca Roma 8 ayat 29, ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, kita ini sudah ditentukan untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, ya. Kita tidak hanya cukup untuk dipanggil, diselamatkan, dibenarkan, masuk surga. No. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita sudah ditentukan dari semula untuk kita serupa dengan gambaran anaknya. Jadi hari-hari ini kita sedang berjalan, kita sama-sama sedang menuju ke arah kesempurnaan, yaitu serupa dengan gambaran anaknya, ya. Jadi tidak hanya berhenti, aku cukup, sudah cukuplah, aku percaya kepada Tuhan, cukup, yang pasti aku dapat kerajaan Allah karena aku percaya kepada Yesus. Tidak seperti itu. Dari ayat yang kita baca, ya, buat setiap kita itu harus sampai kepada keserupaan dengan Tuhan. Nah, kita itu ditentukan dari semula untuk serupa dengan Tuhan. Yang kedua, kita boleh melihat namanya serupa dengan Kristus. Saya tadi katakan kita ini sedang berjalan ke sana, berarti harus ada sesuatu yang berubah, yang terus diperbaharui. Kita melihat Kolose 3 ayat 9 sampai 10. Jangan lagi kamu mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Terus-menerus diperbaharui. Ya, sampai hari ini pun saya masih terus-menerus diubahkan oleh Tuhan.
Karena hanya Tuhan pencipta saya yang paling tahu hal mana yang harus diubahkan. Dia adalah penjunan setiap kita. Kita ini adalah tanah liat. Ukurannya bukan kita membandingkan dengan orang lain, tetapi ukurannya bagaimana kita ini menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Ya. Ukurannya adalah yang lalu dan yang sekarang dan yang akan datang. Sudahkah kita diubahkan oleh Tuhan? Atau kita terus-menerus seperti ini mengenakan manusia lama dan tidak mengenakan manusia yang baru? Kita harus mau terus-menerus diperbaharui seumur hidup. Ya. Jangan puas. Ya, jangan puas. Aku sudah oke kok. Aku sudah baik. Standarnya bukan baik, Bapak Ibu. Ya. Standarnya bukan baik, tapi standarnya itu berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Ya. Seringkali kita memperhatikan hal-hal yang luar, penampilan kita, sepatu kita, baju kita, ya. Seringkali kita memperhatikan hal-hal yang luar, ya. Mungkin kita make up-i wajah kita karena kita memperhatikan hal-hal yang luar. Tetapi Tuhan memperhatikan hal-hal yang di dalam. Karena hal-hal yang di dalam itu sifatnya kekal. Ayo, ya, sebagai seorang murid kita harus mau terus dibentuk. Kita harus terus mau dimurnikan. Kita mau terus diubahkan. Mungkin lewat sebuah peristiwa bisa. Mungkin lewat orang lain gesekan, ya, dengan sama di tempat kerja, di pelayanan, ya. Ada banyak hal kita itu dibentuk, ada banyak hal kita bisa diubahkan, ada banyak hal kita ini sedang dimurnikan. Bahkan Bapak rohani kita mengatakan kita mungkin sedang dilemahkan. Ya, kita dilemahkan supaya kita benar-benar meninggalkan manusia lama, tidak mengikuti keinginan daging, dan kita mengutamakan Tuhan, ingin berkenan di hadapan Tuhan, menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Ukurannya bukan kita menjadi orang yang baik, tetapi kita menjadi serupa dengan Kristus, menyenangkan Tuhan. Ya, ukurannya kita tidak menjadi sesuatu yang lebih baik, menjadi manusia yang baik, tetapi kita ukurannya yaitu kita menjadi serupa dengan Tuhan, menjadi menjadi pribadi yang sesuai seturut dengan kehendak Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, yang berkenan kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan itu melihat hati seperti Tuhan melihat Daud sebagai seorang yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Terus-menerus diperbaharui. Mungkin hari-hari ini kita lihat, ya. Mungkin ada beberapa teman kita menjadi batu sandungan, ya. Nah, seringkali kita melihat sekeliling, ya. Mari kita fokus melihat apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Jangan melihat sekeliling kita, ya. Nah, kita akan melihat bagaimana dari Kolose 3 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 ini berarti Tuhan menghendaki adanya pertumbuhan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan menghendaki kita terus bertumbuh, ya. Ada pertumbuhan, recheck buat setiap kehidupan kita. Ada perubahan enggak? Ada pertumbuhan rohani enggak? Ya. Nah, mengenai Roma 12 ayat yang kedua, di sini dikatakan bahwa kita bisa membedakan kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita mau diperbaharui terus oleh firman Tuhan, kita mengalami metanoia, ya. Kita terus diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan, kita nanti akan bisa membedakan, oh ini yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, ini yang tidak. Dalam setiap pengambilan keputusan kita,
kita akan tahu ini memuliakan nama Tuhan, ini tidak. Ini menyenangkan hati Tuhan, ini tidak. Ini menyenangkan hatiku sendiri, ini kehendakku sendiri. Kita akan bisa membedakan kalau kita terus diperbaharui oleh firman Tuhan. Yohanes 8 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Jikalau kamu tetap dalam firman, kamu benar-benar adalah muridku. Hari-hari ini apakah kita benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman? Kita akan menjadi murid yang sejati ketika kita tetap ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Seringkali tadi dikatakan di VOP membedakan ini kehendak Tuhan apa enggak. Itu bukan sesuatu yang mudah ya. Tetapi ketika firman terus memperbaharui kita, kita tahu, oh ini melanggar firman. Oh ini bukan yang Tuhan mau. Ya. Banyak-banyak baca firman Tuhan. Banyak-banyak dengarkan firman Tuhan. Sungguh-sungguh ketika kita ada dalam ibadah untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena hanya firman-lah yang akan mengubahkan pemikiran kita, ya, memperbaharui kita, memperbaharui pikiran kita, sehingga kita bisa mengerti mana yang Tuhan mau dan tidak. Kita akan melihat, ya, yang ketiga, serupa dengan Kristus, ya, serupa dengan Kristus. Yang ketiga yaitu kita wajib hidup sama seperti Kristus. Itu namanya serupa, ya. Seperti saya contohkan tadi ya. Cara bicaranya, tingkah lakunya, keaktifannya itu persis dengan papinya. Ya, itu namanya serupa, ya. Ketika kita serupa dengan Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, wajib hidup sama seperti Kristus. Ya. Kita melihat bagaimana teladan Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan teladan hidup intim dengan Bapaknya. Kita tahu pagi-pagi benar dia datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan pelayanan dia menyingkir, ya, mengasingkan diri untuk berdoa, ya. Bahkan dalam penderitaannya, ya, ketika sesuatu yang dia inginkan tetapi dia harus mengikuti kehendak Bapa, dia datang juga kepada Bapa. Apakah hari-hari ini kita masih menjaga keintiman kita dengan Tuhan? Waktu-waktu saat teduh kita, waktu-waktu pribadi kita dengan Tuhan, apakah kita masih intim dengan Bapa kita? Ya, ketika masuk di dalam keintiman, ya, kita menaikkan doa-doa kita, kita memuji, kita menyembah, ya. Lama-lama kita itu akan sama dengan orang yang kita sembah, ya. Karena kita pada saat kita intim dengan Tuhan, Tuhan mengubahkan setiap kita. Waktu kita menyembah, kalau ada hal-hal yang dosa, ya, itu Tuhan akan tunjukkan, ya. Kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Ketika kita intim dengan Tuhan, ya, kegelisahan, kekhawatiran kita, Tuhan bisa gantikan dengan sukacita, damai dan sejahtera. Kita wajib hidup sama seperti Tuhan, sama seperti Kristus. Dalam keintiman, ya, dalam kedekatannya dengan Bapa, melibatkan Tuhan dalam setiap hal. Masihkah hari-hari ini kita melibatkan Tuhan? Kita bertanya kepada Tuhan setiap kali kita mau melangkah, atau pikiran kita yang jalan, ya, ini biasa, biasanya A, ini biasa, biasanya B, ya, jangan. Dan setiap keputusan kita harus menanyakan itu kepada Tuhan. Keintiman dengan Tuhan. Kita juga melihat bagaimana teladan Yesus Kristus sendiri. Kalau kita ingin serupa dengan Kristus, kita wajib hidup sama seperti Kristus. Berarti kita meneladani Kristus dalam kehidupannya. Bagaimana Kristus memiliki kerendahan hati, ya. Dia itu Bapa sendiri, Tuhan sendiri, ya. Kalau saya membayangkan ini, ya, seringkali saya melihat ada pejabat-pejabat,
ya. Orang-orang penting ya, kalau datang ke suatu tempat dikasih tempat yang paling depan ya, diantar, dihormati, dikasih tempat yang terbaik ya, dikasih fasilitas yang terbaik ya. Nah, tetapi Tuhan memberikan contoh bagaimana Kristus itu memiliki kerendahan hati. Dia itu adalah Bapa, Tuhan pencipta yang harusnya dihormati, diagungkan, dimuliakan. Tetapi Kristus mau lahir hanya di sebuah tempat yang tidak layak. Padahal tempat di mana dia ada itu sangat mulia. Kita tahu akan hal itu ya. Namun seringkali ya, mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari ya, seringkali kita tidak memiliki kerendahan hati ya, karena kita menilai diri kita ini mungkin harus dihormati ya, menilai diri kita ini harus diutamakan, harus disegani ya, kesombongan tanpa kita sadari ya. Nah, kita harus memiliki kerendahan hati. Ada hal yang lain, yaitu kesetiaan Tuhan sampai akhir, ketaatan dia pikul salib ya. Hari-hari ini biarlah kita meneladani kesetiaan Tuhan, ketaatan Tuhan, pikul salib juga, supaya kita boleh hidup sama seperti dengan Kristus. Tuhan melakukan apa yang dikehendaki Bapa, bukan apa yang diinginkan oleh pribadinya. Tuhan setia sampai akhir, Tuhan taat sampai akhir, Tuhan mau melakukan kehendak Bapa. Ya, kalau kita berbicara mengenai kehendak Bapa, ya, kehendak Bapa selalu ada di dalam firman Tuhan. Ketika kita banyak-banyak merenungkan firman Tuhan, kita akan bisa melihat apa itu yang menjadi kehendak Bapa. Nah, yang terakhir, ya, 2 hal yang kita pelajari untuk menjadi murid yang sejati, yaitu kehidupan kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kristus nampak di dalam kehidupan kita. Ya, seperti pada saat Petrus ya menyangkal ya, kita tahu bagaimana orang-orang, kamu itu muridnya, kamu itu bersama-sama dengan dia ya. Berarti di dalam Petrus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, kita menjadi murid yang sejati ketika kita serupa dengan Kristus. Jangan puas, jangan berhenti, cukup untuk percaya saja, tetapi kita terus diubahkan, kita terus dibentuk, kita terus mau dimurnikan untuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bagian penutup saya bacakan, yaitu dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, di sini kita boleh tahu ini yang diucapkan Yesus kepada murid-muridnya. Kenapa hari ini saya sampaikan tentang murid yang sejati? Karena hanya murid yang dapat memuridkan. Kalau Bapak Ibu rindu di tempat ini banyak jiwa-jiwa, banyak orang-orang baru, ditambahkan bilangan orang-orang percaya, mari persiapkan diri kita itu untuk menjadi murid. Ya, selama ini kita sedang dimuridkan ya oleh Bapak rohani kita, oleh gembala kita. Kita ini sedang dididik, kita ini sedang diajar. Kita ini terus sedang dimuridkan bagaimana kita disiplin secara rohani, bagaimana kita hidup berintegritas, bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita itu sedang dimuridkan ya. Kita itu sedang dimuridkan lewat morning call, kita sedang dimuridkan ketika kita ikut menara doa, kita sedang dimuridkan ketika kita ikut kul. Itu adalah wadah-wadah di mana kita itu sedang dimuridkan. Kalau Bapak Ibu rindu seperti kerinduan saya, di tempat ini ada bilangan orang-orang percaya ditambahkan jiwa-jiwa, ayo kita siap menjadi murid, karena hanya murid yang dapat memuridkan. Ya, ketika kita terus diubahkan untuk menjadi teladan, ketika kita terus diubahkan untuk mencerminkan Kristus, ya, nanti kalau Tuhan tambah-tambahkan orang-orang baru di tempat ini, mereka akan meneladani kita. Oh, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini luar biasa.
secara disiplin, secara integritas, ya. Oh, pelayan-pelayan di sini luar biasa, ya, kesetiaannya, ketaatannya, kedisiplinannya, ya. Kalau tempat ini rindu untuk penuh dengan jiwa-jiwa, mulai dari diri kita yang mau dibentuk, yang mau diubahkan, yang mau ditegur, mau dinasehati, mau dimurnikan. Karena hanya murid yang dapat memuridkan orang lain. Ketika kita siap untuk dimuridkan, Tuhan pasti akan tambahkan jiwa di tempat ini untuk kita memuridkan. Karena kita sudah dimuridkan. Ya. Hanya murid yang dapat menyelesaikan amanat agung. Kalau tahun ini adalah tahun amanat agung, ya. Berarti kita harus siap untuk menjadi murid. Karena muridlah yang dapat menyelesaikan amanat agung. Kalau buat setiap pribadi kita tidak mau menjadi murid, buat setiap pribadi kita tidak mau dibentuk, tidak mau diajar, tidak mau dimurnikan, tidak mau dimuridkan, ya, sulit untuk kita menyelesaikan amanat agung. Kalau saya berbicara tentang murid di sekolah, ya, ini ada beberapa murid di sini yang masih sekolah, ya, yang masih kuliah, dan ada juga yang kerja di tempat sekolah, ya. Kita tahu bagaimana itu murid harus disiplin, ya, mengikuti aturan dan peraturan yang ada di sekolah. Sekolah A aturannya masuk jam 7, sekolah B mungkin aturannya masuknya jam 6:30, ya, harus mengikuti, ya, tidak semaunya sendiri kalau mau menjadi murid di tempat itu, ya. Ada PR yang harus dikerjakan, ada tugas-tugas yang harus diselesaikan, ya. Tidak bisa kita semaunya kita sendiri. Nanti kita tidak akan naik kelas, tidak ada penilaian, tidak pernah mengumpulkan PR, tidak pernah mengumpulkan tugas, apalagi ketika menghadapi ujian tidak ikut ujian. Kalau seorang murid, ya, tidak mengikuti peraturan, komitmen yang ada di tempat dia, di mana dimuridkan, di mana dia sekolah, ya, tidak mau mengikuti, naik kelas enggak? Dia enggak akan naik level. Kalau kita mau dimuridkan dan kita mau hidup kita itu berubah, ada pertumbuhan, ada next level, tidak seperti ini aja, ya, kita harus mau dimuridkan. Di tempat ini pun kita sedang dimuridkan seperti saya katakan tadi. Pelayan Tuhan, ayo masuk menara doa. Di situ ada pengurapan, ya. Kalau kita tidak menerima pengurapan yang daripada Tuhan, berarti kita melayani Tuhan dengan kekuatan sendiri. Itu otomatis, Bapak Ibu. Ya, ayo pelayan Tuhan masuk dalam doa, pujian, penyembahan, keintiman, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Ya. Karena kita melayani, kita perlu pengurapan yang daripada Tuhan. Nah, ketika kita dimuridkan, kita akan dibentuk. Kita akan dibentuk, ya, dengan banyak cara kita akan dibentuk, kita akan dimurnikan. Saya pribadi sangat rindu tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Saya pribadi mau untuk dimuridkan, diajar, dibentuk. Saya pribadi mau dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung. Saya rindu buat setiap pribadi di tempat ini juga mempersiapkan diri. Gereja ini juga mempersiapkan diri menjadi wadah untuk penuaian jiwa-jiwa. Mari kita berubah. Mari kita mau menjadi murid yang sejati. Ayat yang terakhir Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 sampai yang ke-11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka.
dan berkata kepada mereka, "Hei orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Di situ saya tulis hanya murid yang akan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh murid-murid, dan malaikat mengatakan, Yesus yang naik, yang kamu lihat saat ini, Yesus yang akan datang kembali dengan cara yang sama. Bahwa setiap kita rindu, kita adalah murid yang menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali di awan-awan. Mari perbaiki kehidupan kita, bukan untuk menjadi pribadi yang baik, tapi menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus, karena kita memang sudah ditentukan dari semula untuk serupa dengan Kristus. Dua hal, ya. Kalau kita rindu tempat ini menjadi wadah dan pribadi kita menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk lebih banyak lagi jiwa-jiwa di tempat ini, mari kita mau menjadi murid supaya kita bisa memuridkan yang lain. Dan ciri seorang murid yang sejati, dua hal. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, saya simpulkan ada dua hal. Kehidupan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dan hidup kita serupa dengan Kristus. Selama kita tidak mencerminkan kehidupan kita, mencerminkan kemuliaan Tuhan, dan kita tidak mau serupa dengan Kristus, ya, kita bukan murid yang sejati. Rindu tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Rindu di tempat ini dipercayakan, ditambahkan bilangan orang-orang percaya. Katakan, aku mau jadi murid. Murid yang sejati. Amin. Biarlah orang lain melihat Kristus nampak dalam kehidupan kita. Ada perubahan di dalam kehidupan kita. Ada teladan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita.